Shalom adik-adik. Wah, abang kita bertemu lagi nih abang di sekolah minggu HKBP Jatimurni. Gimana bang? Abang apa kabarnya? Sehat dong, luar biasa. Aku udah tanya Bang Tumur nih kabarnya gimana. Coba abang tanya ke adik-adik sekolah minggu di rumah, apa kabarnya sih? Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Masih belum semangat Kak Bella? Coba sekali lagi coba. Yuk bareng-bareng yuk. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Yes, 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 asik. Udah semangat itu Kak Bella. Bang, tapi percaya nggak bang? Kayaknya nih adik-adik di rumah masih pakai baju rumah deh bang. Masa? Masih pakai baju tidur. Oh, kita ingatin dulu ini harusnya. Coba bang ingatin apa aja sih bang yang harus dilakukan sebelum memulai ibadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, adik-adik harus pakai baju yang rapi. Terus duduk, kalau diajak duduk, duduknya yang rapi. Kalau diajak berdiri, langsung berdiri. Nah, persembahan disiapkan, oke? Oke. Sekarang kita ajak adik-adik di rumah nih bang untuk bangkit berdiri. Oh, iya. Coba bang suruh bangkit berdiri deh bang. Adik-adik, Laskar Kristus. Siap. Coba bareng-bareng lagi, kurang semangat kayaknya, masih duduk itu. Laskar Kristus. Siap. Oke. Aku percaya adik-adik di rumah cinta Tuhan Yesus nih bang. Iya dong harus. Makanya nih aku mau mengajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian bang. Apa itu? Judulnya I Love You Jesus. Kita Oke. bernyanyi bersama. Sekarang kayaknya aku melihat atau merasakan suasana di rumah tuh masih belum semangat nih bang. Iya, masih sepi banget ya. Iya, kita harus bisa membuat adik-adik di rumah semangat. Iya dong. Kita mengangkat satu lagu pujian lagi ya bang. Lagunya apa itu Kak Bella? Judulnya Hari Ini Harinya Tuhan. Oke. Sekali lagi yuk, lebih semangat. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini
adik-adik rumah masih semangat gak sih Bang? Harus semangat dong. Harus semangat ya. Nah, kakak sama abang mau mengajak nih di rumah adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian lagi nih Bang. Judulnya apa sih Bang? Jika Jiwaku Berdoa. Dari Kidung Ceria 285. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Semoga kita hari ini semuanya sehat-sehat dalam lindungan Tuhan ya. Adik-adik, sebelum kita memasuki persekutuan kita dengan Tuhan, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu dan di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Demikian hukum Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Sekali lagi Amang bacakan untuk kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menuju pengakuan dan pengampunan dosa. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Di dalam anak kesayangan-Mu, kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita pada minggu ini tertulis di dalam Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Adik-adik, kita baca secara responsoria. Amang akan bacakan yang pertama. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan nih epistel yang dibacakan oleh Sintua kita. Kakak Bella mau mengingatkan lagi nih adik-adik apa pesan dari epistel itu. Jadi, adik-adik, pesannya adalah jadilah seperti orang Samaria yang mau mengasihi kepada siapapun. Mengasihi kakaknya, mengasihi adiknya, abangnya, papa mamanya. Pokoknya kepada siapapun temannya, sama seperti Tuhan Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke? Oke. Bang, kayaknya adik-adik udah mulai luntur nih semangatnya. Harus Kita ajak lebih lagi semangat, ya. ayo. Semangat ya. Kita mau mengangkat satu lagu pujian nih ya Bang. Judulnya apa sih Bang? Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 261, lagunya Ku Berbahagia. Harus Semangat dan harus berbahagia. semangat. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru
Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Adik-adik dengan sikap yang tenang, dengan sikap yang manis, duduk yang manis ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kami di sini masih bisa beribadah ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, beribadah sekolah minggu ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh berkati kami, berkati ibadah ini sampai akhir nanti ya Tuhan, agar semuanya berjalan dengan lancar dan semuanya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu, berikan mereka rezeki supaya mereka tetap bisa membimbing kami dan mendidik kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, berkati Amang Pendeta hingga jemaatnya ya Tuhan, agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, agar kami tetap bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, berkati kakak-kakak sekolah minggu, agar mereka bisa tetap selalu membimbing kami ya Tuhan, dan mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkati kami, agar kami mau dengar-dengaran ya Tuhan, kami mau fokus mendengarkannya ya Tuhan, kami tidak berisik, kami tidak jalan-jalan ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh Amang Pendeta ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau meminta ampun ya Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi. Namun sebelum bernyanyi, Bang Tumbur dan Kak Bella mengajak adik-adik tolong duduk yang manis. Disiapkan Alkitabnya ya Bang. Iya, ya, jangan ada yang ngobrol. Alkitab di HP. Oke. Sekarang kita mau bernyanyi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu, lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kemurahan-Mu, hingga hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarnya. Amin. Kita buka Alkitab kita baca dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 ya. Yang judulnya bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sudah ketemu Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela,
yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan, adik-adik. Nah, adik-adik, Inang mau tanya, siapa di sini tidak ingin berbahagia? Pasti semua ingin berbahagia, bukan? Iya, tapi seperti apa wujud kebahagiaan itu? Apakah kebahagiaan itu adalah karena kita memiliki banyak mainan? Atau kebahagiaan itu karena kita memiliki banyak makanan yang enak-enak? Atau kebahagiaan itu karena kita memiliki kesehatan jasmani? Atau karena kita memiliki kekayaan? Iya, adik-adik, kebahagiaan seperti itu hanyalah kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara. Iya, dalam bacaan kita ini pemazmur memberi pandangan yang berbeda tentang kebahagiaan itu, adik-adik. Jadi kebahagiaan bagi pemazmur bukanlah kebahagiaan yang diusahakan oleh manusia, bukan kebahagiaan semu atau sementara, tapi kebahagiaan yang abadi atau utuh, kebahagiaan sejati karena pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang berpegang pada firman Tuhan, dan orang yang mencari Tuhan, yang menjauhi larangan-larangannya dan tidak melakukan kejahatan. Ya, jadi adik-adik, hanya orang yang menghidupi firman-lah yang dikatakan berbahagia, bukan orang yang sekedar tahu. Ya, jadi karena firman Tuhan berguna untuk memperkenalkan Allah kepada kita. Untuk apa mengenal Allah? Yaitu yang pertama, untuk mengasihi Dia. Ya, jadi seperti orang bilang ya, tak kenal maka tak sayang, sudah kenal menjadi sayang. Iya. Jadi demikian juga dengan kita, adik-adik, melalui firman Allah dan lewat Alkitab yang kita baca, kita jadi semakin mengenal Allah, semakin sayang sama Allah, kita semakin tahu apa yang dilakukannya kepada kita manusia, sehingga kita mengasihi Dia. Iya, dengan mengasihi Allah, kita menjadi mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain. Nah, adik-adik, supaya kita lebih memahaminya, kita lihat dulu video yang satu ini. Pada suatu hari, hiduplah saudara kembar yang bernama Michelle dan Evelyn. Michelle adalah seorang adik yang memiliki sifat penyayang, lemah lembut, dan juga baik. Sedangkan Evelyn adalah seorang kakak yang memiliki sifat keras kepala, egois, dan juga sombong. Setelah Michelle menemukan buku Evelyn, mereka pun berangkat ke sekolah. Di sekolah, Evelyn mempunyai dua orang teman, yaitu Rachel dan Reva, yang selalu bermain bersama-sama. Sedangkan Michelle hanya memiliki satu orang sahabat yang bernama Syahra. Sesampainya di sekolah, Michelle dan Evelyn
menghampiri temannya masing-masing. Di sisi lain, teman-teman Evelyn justru belum mengerjakan PR dan mereka mencontek dari Evelyn yang sebenarnya hasil pekerjaannya Michelle. Bel sekolah pun berbunyi, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya mereka di rumah, mereka langsung disambut mamanya. Setelah makan, Mama pun mengajak kedua anak kembarnya untuk duduk di ruang tamu sambil menceritakan satu kisah di Alkitab. Evelyn, Michelle, sini kalian dulu guru. Kita akan mulai renungan. Yang sebentar. Kalian duduk ya, nah. Mama akan bagikan Alkitab kalian. Kita akan memulai baca Alkitab kita dari Mazmur 119. Ayat 1 sampai 8. Sudah dapat guru? Sudah dapat? Mama bacakan ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oh, jadi kita harus saling mengasihi sesama dan tidak boleh membenci orang yang sudah jahat kepada kita ya? Iya, Evelyn, Michelle. Oh, gitu ya. Ma, berarti kalau kita harus mengasihi sesama, Tuhan juga harus kita kasih ya? Iya benar, nah. Kita harus taat juga sama perintah Tuhan. Dan kalau kita sudah menuruti apa yang Tuhan katakan, pasti setiap orang yang dekat sama kita akan selalu senang sama kita di sepanjang hari. Oke, siap, Ma. Ya, aku. Keesokan harinya, teman-teman Michelle dan Evelyn datang ke rumah mereka untuk mengerjakan tugas kelompok. Kalian, ayo sini masuk. Evelyn, ini ada Zana sama Mel. Rosi. Oh, ada raja mereka. Ngomong kalian ngapain di sini? Ada tugas kelompok.
Reva sama Rahel malah gabung sama Michelle. Pasti Michelle kesenangan tuh ditemenin sama mereka berdua. Sebel banget. Gini caranya. Oh, makasih Michelle. Kak, Rahel, gimana aku lanjut dulu ya? Ya udah. Ya udah, aku gak usah temenin aja si Rahel sama si Reva. Ngapain juga coba? Akhirnya Reva dan Rahel meminta bantuan Michelle dan Evelyn menjadi sendirian. Pada akhirnya, teman-teman Evelyn menjauhi Evelyn karena perbuatannya sendiri. Dan mereka memilih untuk bergaul bersama Michelle. Nah, adik-adik, hayo, siapa yang mau bergaul dan memiliki sikap seperti Michelle? Kalau begitu, bergaulah terus bersama Tuhan dan taatilah Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, kita melihat tadi ya, ada si kembar yang bersaudara namanya Evelyn dan Michelle. Kita lihat ya perannya si Evelyn itu, dia orangnya sombong, suka marah-marah, jutek. Jadi dia ini orang ini yang seperti inilah ya, adik-adik, yang tidak mengasihi Allah. Ya, dia selalu membenci saudaranya. Sedangkan Michelle, dia orang yang mengasihi Allah sehingga dia mengasihi saudaranya. Walaupun adik-adik saudaranya itu tadi ya sangat jutek, suka marah-marah, tapi dia tetap mengasihinya, dia menyayangi saudaranya. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, jika orang berkata mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Sebab barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jadi adik-adik, kalau misalnya si Evelyn ngaku-ngaku dia aku mengasihi Allah, ia adalah pendusta, kata firman Tuhan di sini ya. Jadi barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, itu tandanya dia tidak mengasihi Allah. Jadi beda dengan Michelle. Kalau Michelle dia orang yang mengasihi Allah sehingga dia mengasihi saudaranya walaupun saudaranya itu sombong. Jadi adik-adik, dari sinilah kita bisa melihat ya tanda mengenal Allah ya, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, mengasihi saudaranya. Nah, dan juga adik-adik yang kedua ya, yang kedua untuk mentaati ya. Jadi mengenal Allah melalui Alkitab atau melalui firman yang kita dengar berarti itu gunanya untuk
mentaati. Sama seperti misal tadi adik-adik ya. Ya. Dia taat pada Allah, taat pada firman yang didengar waktu mamanya menyampaikan firman itu kan. Misal dan Evelyn itu sama-sama mendengar, mereka sama-sama mengerti. Tapi adik-adik hanya Misal yang menghidupi firman itu. Dia taat dan dia melakukan firman itu. Sedangkan Evelyn, dia hanya sekedar tahu di akal saja. Tapi tidak ada Yesus di hatinya adik-adik. Jadi sehingga dia tidak taat firman itu. Dan firman yang didengar itu tadi kan harus mengasihi sesama, tapi dia sangat membenci saudaranya. Jadi dia tetap sombong dan tidak taat dalam hidupnya adik-adik. Buktinya dia tidak taat dalam hidupnya, dia tidak mengerjakan PR-nya ya. Sehingga dia mendapat malu dari teman-temannya ya. Karena jadi ketahuan kepada teman-temannya itu, dia tidak mengerjakan PR-nya sendiri. Sedangkan si Misal, dia taat. Dia mengerjakan PR-nya dan dia menjadi berbahagia adik-adik karena jadi banyak temannya yang menyukai dia karena dia taat, dia rajin dan dia murah hati. Nah, jadi adik-adik tujuan yang ketiga untuk mengenal Allah melalui Alkitab yaitu mempercayai ya, mempercayai. Kata percaya dalam Alkitab adik-adik bukan hanya berarti menyetujui dengan akal bahwa Allah itu ada, tetapi mempercayai itu mengandalkan Yesus dalam hatinya. Jadi memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Itulah kata mempercayai di sini ya, yang bersandar penuh, yang mengandalkan Yesus dalam hidupnya. Jadi orang yang percaya akan diselamatkan. Seperti firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, jadi adik-adik, orang yang diselamatkan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bukan orang yang sekedar tahu tentang Tuhan itu, bukan hanya sekedar hafal mungkin Alkitab itu, tapi adik-adik orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan katakan lagi dalam Yohanes 6 ayat 7, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang memperoleh keselamatan, orang yang percaya. Dan percaya pada firman Tuhan itu adik-adik, berarti itu gunanya untuk memperbaiki kelakuan kita. Kita semakin tahu mana yang baik, mana yang salah. Jadi kita bisa mengoreksi diri kita. Firman Tuhan itu untuk menuntun hidup kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Iya. Jadi adik-adik sehingga hidup kita tidak bercela. Bukan berarti tidak pernah membuat kesalahan adik-adik ya. Tapi hidup yang senantiasa mau dikoreksi oleh Tuhan. Jadi dengan begitu adik-adik kita menjadi berbahagia, orang yang mengenal Allah, yang membuat dia mengasihi Allah dan mentaati Allah dan mempercayai Allah. Nah, selanjutnya adik-adik di ayat 7, pemazmur juga bersaksi, bersyukur bisa mengenal Allah melalui firman-Nya. Dia orang yang beruntung, bisa mempelajari dan mengenal Tuhan. Mengapa demikian? Ya, karena memang tidak semua orang bisa mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Jadi banyak adik-adik orang yang mulai lahir sampai dia mati tidak mengenal Allah. Kasihan ya adik-adik ya. Nah, kita sangat bersyukur, kita bisa mengenal Allah, dan kita sangat beruntung, kita sangat mudah memiliki Alkitab itu sekarang ini ya. Sekarang pasti di rumah kita masing-masing punya Alkitab kan? Mungkin lebih dari satu ya adik-adik punya Alkitab di rumah, dan juga di handphone juga sekarang kita bisa download. Jadi kita orang yang beruntung,
bisa mudah mendapatkan Alkitab itu. Jadi kita bisa mempelajari, mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Lalu yang terakhir ayat ke-8 adik-adik, pemazmur juga bersaksi bahwa dirinya sangat membutuhkan firman Tuhan. Bahkan sampai memohon adik-adik supaya Allah membiarkan dia bisa bergaul dengan firman Tuhan setiap hari. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik, ya. Kita sangat butuh firman Tuhan untuk menuntun kita supaya kita menjadi semakin baik, dan kita minta tuntunan Roh Kudus untuk mengingatkan kita setiap hari membaca firman-Nya, karena supaya kita semakin mengenal Allah, ya, semakin mengasihi Dia, kita semakin mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, dan kita menjadi taat, menjauhi larangan-larangannya. Nah, adik-adik, pastilah ya, semua orang pernah membuat kesalahan, ya. Tapi kita menjadi ada kerelaan untuk dikoreksi dan dibersihkan Tuhan, dan itu adalah awal menuju hidup yang tak bercela. Jadi merelakan diri dikoreksi dan dibersihkan Tuhan itu seperti ranting yang harus mengalami proses pemangkasan supaya dapat berbuah lebat. Jadi kita semakin baik tiap hari, semakin baik adik-adik ya. Nah, jadi adik-adik, hidup bersama Tuhan adalah kunci kebahagiaan sejati. Dalam kondisi apapun yang kita alami ya, kebahagiaan bukanlah yang diupayakan manusia, tetapi kebahagiaan karena menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami setia Tuhan mempelajari firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin mentaati Tuhan, dan semakin percaya kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menguatkan kami supaya kami boleh melakukannya. Dan berkati Tuhan hidup kami, berkati pertumbuhan kami supaya kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang mau mengumpulkan persembahan nih. Dipersiapkan persembahannya pakai tangan yang manis, pakai tangan kanan. Nanti sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau mengangkat satu lagu pujian yang judulnya apa, Bang? Dison Adong Hubungan Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tuhan molosani rajuman sudah dengan basah jalma Tuhan sairas marohan tangan tuna metletla Tuhan nasohe amasari dope awon Tuhan Tuhan kumaguleho Tuhan namoy pelehonoku gaberas mirohan jalma Tuhan sairas marohan. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik, jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Wah Bang Tumbur, kita sudah di penghujung ibadah nih Bang. Iya nih udah mau selesai nih. Aduh gak terasa ya, kayaknya cepet banget kita jadi bertemu dengan sedih nih Kak Bella. Aduh Bang Tumbur jangan sedih dong, nanti adik-adik di rumah ikut sedih. Nah adik-adik gak boleh ikut sedih kayak Bang Tumbur ya. Karena minggu depan kita bisa bertemu lagi. Ketemu lagi minggu depan. Jam berapa Bang? Jam 7 pagi dong. Nontonnya di mana sih Di Bang? YouTube HKBP Jatimurni. Bener banget, jadi adik-adik jangan telat, jangan terlambat, harus udah siap di depan laptop atau di depan HP atau di depan TV, oke? Sebelum kita berpisah, Kakak Bella, Bang Tumbur mau mengajak adik-adik di rumah untuk mengangkat satu lagu pujian. Judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Yang semangat. Harus lebih semangat, ayo. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu, sampai bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatannya.